Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Kris, masih dalam pembelajaran matematika di kelas 9. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari materi bab 4, yaitu transformasi geometri. Dan ya, materi ini adalah materi terakhir di semester 1. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan bisa, yang pertama, menjelaskan transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Lalu yang kedua, menentukan bayangan suatu titik atau garis yang ditranslasikan. Yang ketiga, menentukan bayangan suatu titik atau garis yang direfleksikan terhadap sumbu simetri. Yang keempat, menentukan bayangan suatu titik atau garis yang diputar menggunakan sudut rotasi. Dan yang kelima, menentukan bayangan suatu titik atau garis sebagai hasil dilatasi. So, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Transformasi geometri. Perhatikan di sini ada beberapa contoh aktivitas yang berkaitan dengan transformasi geometri ya. Yang pertama ini gambar orang sedang bercermin. Kemudian yang kedua gambar orang sedang melangkah, dia melakukan suatu perpindahan atau pergeseran. Dan yang ketiga dan yang keempat ini adalah seseorang yang sedang memegang dan menunjukkan perputaran jarum jam ya. Oke, apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal, misalkan kalau digunakan koordinat berarti koordinatnya x, y, ke posisi lain. Di sini koordinatnya menjadi x aksen, y aksen. Beberapa bentuk transformasi, yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Semuanya ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Simak klip video berikut ini. Misal kita akan mentranslasikan sebuah persegi panjang ABCD terhadap sebuah vektor. Vektor di sini adalah ruas garis berarah ya. Perhatikan arahnya, 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Jadi vektornya adalah vektor 21. Artinya, persegi panjang ini akan kita translasikan atau akan kita lakukan pergeseran sebanyak 2 satuan ke kanan mendatar atau horizontal, kemudian dilanjutkan lagi dengan pergeseran sebanyak 1 satuan ke atas atau vertikal ya. Maka bayangan atau hasil translasinya terhadap vektor 21 ini adalah ya, ini adalah bayangannya ditandai dengan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Perhatikan, ini titik A-nya semula dilakukan pergeseran terhadap vektor 21, 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Titik A aksennya berada di sini. Bagaimana dengan B? Ya sama juga. 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas ya. Begitu seterusnya. Oke. Jadi inilah contoh translasi atau pergeseran. Di sini Ibu pakai contoh suatu bangun datar ya. Tentunya hal ini juga akan berlaku untuk titik maupun garis. Jadi, translasi adalah perpindahan semua titik pada bidang datar dengan jarak dan arah yang sama ya. Berikutnya, Ibu akan menjabarkan translasi secara aljabar. Misalkan sebuah titik A, koordinatnya adalah x, y. TAB itu artinya titik A ini ditranslasikan terhadap AB, maka bayangan titik A disimbolkan dengan A aksen, X ditambah A, ini untuk X aksennya, dan untuk Y aksennya adalah Y ditambah B. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh-contoh berikut ya. Yang pertama, ini contoh translasi pada titik. Soalnya, tentukan bayangan titik A min 5,3 pada translasi 96. Kita jawab, ini adalah rumusnya ya. Titik A di min 5,3 dengan translasi 96, maka A aksennya adalah min 5 ditambah 9,
3 ditambah 6. Hasilnya disederhanakan menjadi min 5 ditambah 9 itu 4 dan 3 ditambah 6 itu 9. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 4,9. Contoh yang kedua ini translasi pada garis. Tentukan bayangan dari garis dengan persamaan 2x ditambah y sama dengan 4 oleh translasi 5 min 2. Kita jawab. Langkah yang pertama kita misalkan dulu, ambil sembarang titik pada garis, yaitu titik A dengan koordinatnya x, y. Karena belum diketahui ya, kita hanya mengambil sembarang titik. Maka titik A, x, y dengan translasi 5 min 2, maka bayangan titik A atau A aksennya adalah x ditambah 5, y dikurang 2. Sehingga untuk x aksennya adalah x ditambah 5 atau x sama dengan x aksen dikurang 5. Loh, kenapa seperti ini? Ya, Ibu hanya memindahkan saja positif 5 pindah ruas positif menjadi negatif. Jadi x sama dengan x aksen dikurang 5. Berikutnya, y aksennya sendiri adalah y dikurang 2. Atau bisa juga y sama dengan y aksen ditambah 2. Sama ya caranya, ini min 2 pindah ruas supaya menjadi y sama dengan y aksen ditambah 2. Ini menjadi persamaan 2. Langkah berikutnya, kita akan mensubstitusi persamaan 1 dan 2 ke dalam garis 2x ditambah y sama dengan 4. Sehingga diperoleh ya 2x. X-nya adalah x dikurang 5. Kita ganti ya. Kemudian ditambah y. Y-nya sendiri adalah y aksen ditambah 2. Ya, kita ganti. Lalu sama dengan 4. Kita sederhanakan. Ya, 2 ini kita kalikan ke dalam. 2 kali x aksen, 2x aksen. 2 dikali min 5, min 10. Kita buka tanda kurungnya. Ditambah y aksen, ditambah 2 sama dengan 4. Kita sederhanakan lagi menjadi 2x aksen ditambah y aksen, kemudian min 10 kita tambahkan dengan 2 menjadi min 8 sama dengan 4. Dan kita buat lagi menjadi lebih sederhana. Min 8 pindah ruas, min menjadi plus 8. Hasilnya adalah 2x aksen ditambah y aksen sama dengan 12. Didapat dari 4 ditambah 8. Ya, ini hasil akhirnya. Jadi, bayangan dari garis 2x ditambah y sama dengan 4 oleh translasi 5 min 2 adalah 2x aksen ditambah y aksen sama dengan 12. Berikutnya kita akan lihat materi yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Perhatikan cuplikan berikut. Misalkan segitiga ABC ini akan direfleksikan terhadap sumbu X. Artinya cerminnya di sini adalah sumbu X ya. Maka bayangan atau hasil refleksinya adalah ya, ini dia. A aksen, B aksen, C aksen. Kita coba lagi, misalkan cerminnya adalah sumbu Y. Kita akan merefleksikan segitiga ABC terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah oke, ini dia. Nah, perhatikan dari kedua ilustrasi ini, maka bisa kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bayangan suatu bangun, ini bayangannya ya, yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Misalkan saja, Bu Guru ambil yang cerminnya adalah sumbu X. Jarak titik A ke cermin 1 satuan. Jarak titik A aksen, bayangan dari titik A ke cermin juga 1 satuan. Dan begitu seterusnya. Sama juga ya dengan yang pencerminannya terhadap sumbu Y. Jarak titik A ke cermin itu 2 satuan, 1, 2. Begitu juga dengan jarak bayangan dari titik A ini ke cermin juga sama, 2 satuan. Yang ketiga,
Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini saling berhadapan dengan bangun aslinya. Sama juga ya, bayangannya saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, berikutnya kesimpulan-kesimpulan tadi menjadi sifat-sifat dari refleksi. Berikut akan Ibu jelaskan bagaimana menentukan koordinat hasil refleksi suatu titik. Yang pertama, titik A, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Maka koordinat bayangannya A aksen sama dengan X, min Y. Yang kedua, titik A ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya atau A aksennya adalah min X, Y. Yang ketiga, titik A, X, Y direfleksikan terhadap titik pusat koordinat 0,0. Maka bayangannya adalah min X, min Y. Yang keempat, titik A, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Maka bayangannya adalah Y, X. Yang kelima, titik A direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Maka bayangannya adalah min Y, min X. Yang keenam, titik A direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan A. Maka bayangannya adalah 2A dikurang X, Y. Dan yang terakhir, titik A direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan A. Maka A aksennya adalah X, 2A dikurang Y. Jadi kalau yang nomor 6 ini bekerjanya dengan X ya. Jadi di sini 2A kurang X. Kalau yang ketujuh ini bekerjanya dengan Y. Jadi Y-nya yang berubah ya, X-nya tetap. Nah, ketujuh pencerminan atau refleksi ini yang biasanya sering digunakan di dalam soal-soal. Agar lebih jelas, maka perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah refleksi sebuah titik ya. Perhatikan. Titik A 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka berdasarkan poin yang pertama ini, A aksennya adalah X, min Y. 2,5 berarti 2, di sini min Y, min 5. Jadi ini adalah bayangan dari A jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X. Berikutnya lagi, ya ini titik yang sama ya, tetapi dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Kita lihat di sini Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Dibalik ya, dan diberikan tanda negatif. Berarti 2,5 kita balik, min 5, min 2. Berikutnya, masih titik yang sama yaitu titik A 2,5 direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 3. Oke, berarti kita gunakan cara nomor 6. Maka bayangannya adalah A aksen sama dengan 2A dikurang X, Y. Di sini A-nya adalah 3. Berarti 2A dikurang X, 2 dikali 3, ini ya, 2 dikali 3 dikurang 2. Sementara Y-nya tetap ya. Oke, kita sederhanakan menjadi A aksen 2 dikali 3, 6. 6 dikurang 2 adalah 4,5. Jadi ini adalah bayangannya. Berikutnya lagi, ya, titik yang sama tetapi direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min 2. Berarti dia pakai cara yang nomor 7. X-nya tetap, sementara Y-nya yang menjadi 2A dikurang Y. X-nya tetap 2, di sini A-nya adalah min 2. Berarti 2A dikurang Y sama dengan 2 dikali min 2 ini dikurang 5. Disederhanakan menjadi ya 2, 2 dikali min 2 itu min 4. Min 4 dikurang 5 adalah min 9. Maka bayangan titiknya adalah 2, min 9. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ini berkaitan tentang refleksi pada sebuah garis ya.
Tentukan bayangan dari garis 3x dikurang 8y sama dengan 24 jika direfleksikan terhadap sumbu x. Jawab. Ya, kita misalkan ambil sembarang titik pada garis 3x dikurang 8y sama dengan 24, yaitu titik A, x, y. Maka sebuah titik direfleksikan terhadap sumbu x, bayangannya menjadi x, min y. Maka di sini perhatikan x aksennya sama dengan x, atau kita tukar posisinya, x sama dengan x aksen, ini menjadi persamaan 1. Kemudian berikutnya y aksennya adalah min y, atau kita tukar juga posisinya, y sama dengan min y aksen. Ini menjadi persamaan 2. Angka yang kedua, kita substitusi persamaan 1 dan 2 ke dalam garis 3x dikurang 8y sama dengan 24. Sehingga menjadi x-nya kita ganti dengan x aksen dan y-nya kita ganti dengan min y aksen. Jadinya 3x aksen dikurang 8 dikali min y aksen sama dengan 24. Disederhanakan menjadi 3x aksen min kali min plus ya, 8y aksen sama dengan 24. Maka kesimpulannya adalah bayangan dari garis 3x dikurang 8y sama dengan 24 yang direfleksikan terhadap sumbu x adalah 3x aksen ditambah 8y aksen sama dengan 24. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjut dengan materi yang berikutnya, yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, kalian perhatikan dulu cuplikan video berikut ini. Misalkan jajar genjang ABCD ini akan kita rotasikan dengan pusat di titik 0,0 dan sudut putarnya atau rotasinya, misalkan Ibu pilih di sini sudut putarnya 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam ya. Oke. Maka ini dia hasil rotasinya atau bayangannya. Karena diputar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, jadi bayangannya ada di sisi sebelah sini. Oke, kita coba lagi. Kita ubah sudut putarnya atau sudut rotasinya, misalkan 90 derajat. Kalau tadi berlawanan arah dengan jarum jam, kita coba yang searah dengan jarum jam ya. Karena sudut putarnya tadi searah jarum jam, maka bayangannya atau hasil rotasinya berada di sisi sebelah sini. Ya, ini adalah contoh dari rotasi ya. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Rotasi yang searah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudutnya negatif. Dan yang berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya positif. Nah, selanjutnya akan Ibu tunjukkan bagaimana menentukan koordinat bayangan hasil dari suatu rotasi dengan pusat di 0,0 terhadap sudut rotasinya. Yang pertama, suatu titik A dengan koordinat x, y dirotasikan dengan pusat di 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat. Maka bayangan titiknya adalah A aksen sama dengan min y, x. Nah, hasil yang sama juga akan diperoleh jika sudut rotasinya 270 derajat searah jarum jam, atau ditulis negatif 270 derajat ya. Yang kedua, titik A, x, y dirotasikan dengan pusat di 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat searah dengan jarum jam. Jadi dituliskan negatif 90 derajat. Maka koordinat bayangannya adalah y, min x. Hasil yang sama juga akan diperoleh jika sudut rotasinya adalah 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi di sini sudut putarnya positif ya. Yang ketiga, titik A, x, y dirotasikan dengan pusat di 0,0 dan sudut putarnya 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Hasil yang sama juga akan diperoleh jika sudut putarnya 180 derajat searah dengan jarum jam. Agar lebih jelas lagi, maka perhatikan contoh soal yang berkaitan dengan rotasi. Contoh yang pertama ini adalah rotasi terhadap titik.
Ya, diketahui titik A koordinatnya adalah min 3,5. Dirotasikan dengan pusat di 0,0 dan sudut putarnya adalah 90 derajat. Ini berarti searah dengan jarum jam ya. Nah, ini sesuai dengan nomor 1 ya. Jadi koordinat bayangannya min y, x. Kita sesuaikan. Di sini y-nya adalah 5. Karena di sini min y berarti kita tuliskan min 5. Kemudian ini x-nya tetap min 3. Sehingga koordinat bayangan titik A-nya atau A aksen sama dengan min 5, min 3. Berikutnya, ada titik B dengan koordinat di min 1, min 6. Dirotasikan dengan pusat di 0,0 dan sudut putarnya 270 derajat. Kita lihat ini sesuai dengan nomor 2. Maka koordinat bayangannya adalah y, min x. Oke, kita kembali ke soal kita. Berarti y min 6 ya tetap. Kemudian koma min x. X-nya adalah min 1. Maka kita tuliskan min 1. Kita sederhanakan menjadi min 6, min kali min jadi plus 1. Inilah koordinat bayangan dari B. B aksen sama dengan min 6, 1. Kita lanjut. Yang ketiga, titik C diketahui koordinatnya adalah min 10,3. Dirotasikan dengan pusat di 0,0 dan sudut rotasinya adalah negatif 180 derajat. Ya, ini sesuai dengan yang nomor 3 ya. Kita sesuaikan dengan soal kita. Maka koordinat bayangannya atau C aksennya adalah min x, min 10 ya, ini min y. Di sini y-nya 3, berarti kita tinggal tambahkan tanda negatifnya jadi min 3. Kita sederhanakan menjadi C aksen sama dengan min kali min itu positif jadi 10, min 3. Ya, inilah contoh rotasi terhadap titik. Contoh berikutnya, rotasi terhadap garis. Tentukan bayangan dari garis y sama dengan x ditambah 5 jika dirotasikan 90 derajat ya, searah dengan perputaran jarum jam dan pusatnya 0,0. Kita jawab. Oke, langkah pertama, kita ketahui bahwa rotasinya adalah 0, min 90 derajat karena dirotasikan searah dengan perputaran jarum jam. Yang kedua, ambil sembarang titik pada garis y sama dengan x ditambah 5. Titik itu misalnya titik A, x, y. Maka titik A, x, y jika dirotasikan dengan pusat di 0,0 dan sudut putarnya negatif 90 derajat akan menghasilkan bayangan titik y, min x yang artinya x aksennya adalah y atau kita ubah y sama dengan x aksen ya, ini menjadi persamaan 1. Kemudian y aksennya sendiri adalah min x atau x sama dengan min y aksen. Ya, dapat dari mana? Kita mau nilai x, berarti ini kedua ruas kita kalikan dengan tanda negatif karena di sini min x ya. Min kali plus itu min y aksen, ini dia. Lalu min kali min sama dengan x. Jadi didapat x sama dengan min y aksen. Setelah kita mendapatkan persamaan 1 dan 2, maka langkah berikutnya kita mensubstitusikan persamaan-persamaan itu ke dalam garis y sama dengan x ditambah 5. Menjadi y-nya kita ganti dengan x aksen, ini sama dengan x, x-nya sendiri kita ganti dengan min y aksen, ini ya, ditambah 5. Nah, kita sederhanakan lagi bentuknya. Min y aksen pindah ruas menjadi positif y aksen. Sementara x aksen ini positif, pindah ruas menjadi min x aksen ditambah 5. Jadi, bayangan dari garis y sama dengan x ditambah 5 dengan rotasi 0, min 90 derajat adalah y aksen sama dengan min x aksen ditambah 5. Kita lanjutkan dengan bagian yang terakhir ya, yaitu dilatasi atau perkalian. Sebelum Ibu bahas lebih lanjut lagi, kalian perhatikan dulu cuplikan video berikut ini. Di sini ada segitiga ABC.
Kemudian segitiga ABC ini akan Ibu dilatasikan dengan pusat di 0,0 dan faktor skalanya misalnya 2. Maka A aksen, B aksen, dan C aksen ini adalah bayangan atau hasil dilatasi yang mengalami perbesaran ya, sebanyak 2 kali dari bangun semula. Nah, bagaimana jika faktor skalanya kurang dari 1? Kita coba ya. Ya, ini bangun segitiga ABC-nya, kemudian pusatnya di 0,0, lalu faktor skalanya kurang dari 1. Misalkan Ibu buat 1/2. Maka hasilnya ya seperti ini. Segitiga ABC mengalami pengecilan sebanyak setengah kali dari ukuran semula ya. Jadi dilatasi atau perkalian itu adalah memperbesar atau memperkecil suatu bangun dengan suatu bilangan tertentu yang kita sebut dengan faktor skala. Nah, dilatasi dengan pusat di O 0,0 dan faktor skala K dapat dinyatakan dengan notasi 0,K. Perhatikan cara menentukan bayangan hasil dilatasi dari suatu titik dengan pusat di 0,0 dan faktor skala K ya. Ya, kita lihat di sini ada sebuah titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat di O 0,0 dan faktor skalanya K, maka akan didapatkan hasil bayangan titiknya adalah X dikali K atau KX, Y dikali K atau KY. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut yang berkaitan dengan soal-soal dilatasi. Tentukan bayangan titik dari A 8,5 oleh dilatasi dengan pusat di 0,0 dan faktor skalanya 4. Jawab. Ini titik A-nya 8,5, faktor skalanya 4 ya. Maka akan menghasilkan bayangan 8 dikali 4 atau 4 kali 8, min 5 dikali 4. Jadi X dan Y masing-masing dikalikan dengan faktor skalanya yaitu 4. Maka kita hitung hasilnya. 4 dikali 8 itu 32 dan 4 dikali min 5 itu min 20. Jadi bayangan dari titik A adalah 32, min 20. Gampang kan? Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan bayangan dari garis X ditambah Y sama dengan 4 oleh dilatasi dengan pusat di 0,0 dan faktor skalanya 2. Contoh yang kedua ini dilatasi terhadap garis ya. Perhatikan caranya. Langkah pertama kita melakukan pemisalan. Ambil sembarang titik pada garis X ditambah Y sama dengan 4. Misalkan titik itu adalah titik A dengan koordinatnya yang belum diketahui, jadi dimisalkan juga dengan X, Y. Maka untuk titik A tersebut dengan pusat di 0,0 dan faktor skalanya 2, maka bayangan titik A-nya adalah 2 dikali X, 2 dikali Y. Yang artinya X aksennya di sini adalah 2X atau kita ubah X sama dengan 1/2 X aksen ya. Ya, karena ini 2 pindah ruas jadi X aksen per 2 atau 1/2 X aksen. Ini menjadi persamaan 1. Dan Y aksennya di sini adalah 2Y. Atau ya dengan cara yang sama ini 2 pindah ruas Y sama dengan Y aksen per 2 atau ditulis 1/2 Y aksen. Ini menjadi persamaan 2. Lalu langkah yang kedua, kita substitusi kedua persamaan ini ke dalam persamaan garis X ditambah Y sama dengan 4. Menjadi, ya ini persamaan garisnya. Kemudian kita substitusi X, kita ganti dengan setengah X aksen. Y, kita ganti dengan setengah Y aksen. Ibu mau menghilangkan pecahan 1/2, jadi Ibu kalikan kedua ruas dengan 2. Setengah dikali 2 sama dengan 1. 1 X aksen ya. Atau ditulis X aksen saja ditambah dengan sama juga ini setengah dikali 2 itu 1. 1 Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan 4 dikali 2 adalah 8. Maka kesimpulannya
Bayangan dari garis X ditambah Y sama dengan 4 oleh dilatasi dengan pusat di 0,0 dan faktor skalanya 2 adalah X aksen ditambah Y aksen sama dengan 8. Ya, dengan berakhirnya contoh soal ini, maka keseluruhan materi transformasi sudah Ibu bahas ya. Oke anak-anak, demikianlah materi tentang transformasi geometri. Wah, lumayan padat juga ya materinya. Semoga video ini dapat membantu pembelajaran kalian selama belajar dari rumah. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Lalu persiapkan diri kalian, karena dengan berakhirnya materi bab 4 ini, maka kalian harus mulai bersiap-siap menghadapi penilaian akhir semester. Oke? Kita akan bertemu lagi di video-video yang berikutnya, tentunya di semester yang baru yaitu semester 2. Sampai jumpa anak-anak.